Hilangnya pesantren Sunan Bonang masih menjadi kisah misterius. Menurut Babat Tanah Jawi, Sunan Bonang berjalan menyisir pantai ke arah timur usai mengundurkan diri dari kedudukannya di Masjid Demak. Kala itu, tujuannya adalah pulang ke kampung halamannya di Tuban, Jawa Timur. Ketika dia tiba di Desa Bonang, Lasem, niatnya kembali ke Tuban mendadak berubah. Dirinya merasa ternyuh melihat keadaan penduduk desa yang masih miskin dan kekurangan sumber air. Kebetulan dia memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menolong penduduk. Dia tahu tanda-tanda tanah yang mengandung sumber air. Selamat datang di Radio Warawiri, radio yang selalu menghadirkan berbagai berita yang kadang penting dan kadang tidak penting sama sekali. Bersama saya, host yang sudah pasti tidak Anda kenal, Punardi Setiawan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan sebuah kisah yang ada kaitannya dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Raden Maktum Ibrahim merupakan salah satu ulama Wali Songo yang mensiarkan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14 Masehi. Media dakwah beliau kerap menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan dan juga karya sastra. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup misterius ya, yaitu tentang hilangnya pesantren Sunan Bonang yang sampai saat ini juga menjadi misteri. Dilansir dari nasional.okezone.com yang diterbitkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 dengan judul Kisah Hilangnya Pesantren Sunan Bonang yang Masih Misterius. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Hilangnya pesantren Sunan Bonang masih menjadi kisah misterius. Menurut Babat Tanah Jawi, Sunan Bonang berjalan menyisir pantai ke arah timur usai mengundurkan diri dari kedudukannya di Masjid Demak. Kala itu, tujuannya adalah pulang ke kampung halamannya di Tuban, Jawa Timur. Ketika dia tiba di Desa Bonang, Lasem, niatnya kembali ke Tuban mendadak berubah. Dirinya merasa ternyuh melihat keadaan penduduk desa yang masih miskin dan kekurangan sumber air. Kebetulan dia memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menolong penduduk. Dia tahu tanda-tanda tanah yang mengandung sumber air. Ya, Sunan Bonang ini ternyata punya pengetahuan ya, yang mungkin pada saat itu masih jarang diketahui, yaitu bagaimana cara untuk menentukan atau melihat letak dari sumber air itu. Dalam beberapa hari saja, beberapa sumur digali di Bonang dan penduduk tidak lagi kekurangan sumber air. Sejak saat itu, Sunan Bonang memutuskan untuk tinggal di Bonang dan mendirikan pesujudan di Watu Layar. Kabar bahwa Sunan Bonang mendirikan pesujudan terdengar di seluruh Pulau Jawa. Murid-muridnya segera berdatangan, kemudian dibangun sebuah padepokan yang dilengkapi pentas pertunjukan wayang. Oh, jadi kala itu sudah ada pertunjukan wayang ya. Padepokan ini berfungsi sebagai pesantren. Selain berkebun dan bertani, Sunan Bonang dan santri-santrinya mengembangkan usaha kerajinan dan pertukangan. Para santri juga menangkap ikan dan udang kecil yang kemudian diolah menjadi terasi. Oh, apa ini ya barangkali awal mula terasi ya? Sampai kini, masyarakat masih bertanya-tanya tentang keberadaan pesantren Bonang yang lenyap tak berbekas. Di sekitar pasujudan Sunan Bonang ditemukan reruntuhan batu gunung dan batu bata merah yang biasa dibuat untuk candi.
Lokasi reruntuhan ada di dekat makam Jejeruk, Desa Bonang. Batu bata itu tebal dan besar seperti di Candi Majapahit di Trowulan. Kisah penemuan itu berawal dari seorang santri bernama Gus Saiful yang akan membuat pesantren di atas pasujudan Sunan Bonang. Ia membuat pesantren di pinggir hutan Bonang. Sekitar 100 meter dari pesantren itu terdapat reruntuhan yang menyerupai bukit tertutup dedaunan. Seperti diketahui, Desa Bonang terletak di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bonang bisa ditempuh dari kota Rembang ke arah Tuban sekitar 17 km. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-15 Masehi dan wafat pada abad ke-16 Masehi. Ada yang memperkirakan Sunan Bonang wafat pada tahun 1626 atau 1630. Ada juga yang memperkirakan Sunan Bonang wafat pada tahun 1622. Sunan Bonang merupakan ulama sufi, ahli dalam berbagai bidang ilmu agama dan sastra. Sunan Bonang juga dikenal ahli falak, musik, dan seni pertunjukan. Sebagai sastrawan, dia mempunyai bahasa dan kasustraan Arab, Persia, Melayu, dan Jawa kuno. Memang kalau dilihat dari apa yang tadi disampaikan ya, Sunan Bonang ini memang cerdas dan punya banyak sekali pengetahuan, baik itu dalam bidang seni, kemudian agama tentunya, dan tidak lupa juga Sunan Bonang ya, pada saat itu punya pengetahuan untuk mengetahui di mana letak dari sumber air yang sangat dibutuhkan oleh warga pada saat itu. Nama aslinya ialah Makhdum Ibrahim dalam suluk-suluknya, dan dari sumber-sumber sejarah lokal ia disebut dengan berbagai nama gelaran seperti Ibrahim Asmoro, Ratu Wahdat, Sultan Khalifah, dan lain-lain. Nama Sunan Bonang diambil dari nama tempat sang wali mendirikan pesujudan atau tempat melakukan uzlah dan pesantren di Desa Bonang, tidak jauh dari Lasem di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur saat ini. Tempat ini masih ada sampai sekarang dan ramai diziarahi pengunjung untuk menyepi seraya memperbanyak ibadah seperti berzikir, mengaji Al-Quran, dan tirakat. Ya, itu ya tadi ya, sekilas tentang misteri hilangnya pesantren Sunan Bonang yang sampai saat ini masih misterius ya. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini dapat menambah wawasan kita ya, dan juga dapat menghibur. Dan sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum.